Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang udah mampir ke channel aku Rans Project. Terus bantu aku untuk up channel ini dengan cara subscribe channel ini, aktifin notifikasi loncengnya, dan like juga. Kalau kalian suka juga kalian bisa share ke teman-teman kalian, brother. Oke, di sini aku nggak sengaja sama teman-teman lagi jalan-jalan. Kebetulan aku ketemu salah satu kontak dari target, bro. Aku dapat dari viral, jadi aku dapat kontak dari tim aku untuk mengunjungi dia. Sekalian aja aku jalan-jalan, jadi sekalian aku temuin aja. Jadi kalian penasaran dengan videonya? Siapa sih bapak itu? Siapa sih yang bisa viral? Siapa sih yang bisa viral? Terus viralnya di mana? Kalian harus tonton video ini. Bagi kalian yang mengeluh, kalian harus nonton video ini. Jangan di skip, supaya kalian bisa mengerti kondisi dan kehidupan. Oke, langsung aja, jangan lama-lama, kita ke target. Berangkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rans Project. Sekarang aku udah bersama dengan bapak nih. Bisa diperkenalkan dulu, Pak, namanya siapa, Pak? Nama gitu, Pak. Oke, nama saya Gus Yadi. Oke, Bapak Gus Yadi nih, bro. Jadi Bapak Gus Yadi ini, kalau boleh tahu nih, Pak, umur Bapak ini berapa nih, Pak? Kalau saya ditanya umur saya kelahiran 1972. 1972. Oh, kalau 1972 berarti sekitar 48. 48, bro. Jadi 48 tahun. Aku bawa opelan. Santai. Kalau pendidikan terakhir nih, Pak, pendidikan terakhir Bapak nih, Pak. Ini sih antara malu tidak malu ya. Ini kan. Oh, Bu. Kalau pendidikan itu sebenarnya SMP, tapi nggak tamat juga. Tidak tamat. Ya. Berarti tamatnya di sekolah begini. Dikatakan nggak tamat itu karena begini, karena saya ini kan terlahir dari keluarga yang kurang mampu dulu kan. Nah, jadi saya sebenarnya orang tua ini saya prihatin sama orang tua aja. Jadi kemauan saya sendiri yang nggak mau sekolah gitu loh. Ya, mandek saya ini. Ya, lantas nyari pengalaman kerja aja lah. Ya kita tidak bisa apa itu mengklaim wong ragu di dalam sekolah, karena mungkin banyak faktor dan keadaan, Pak, ya, yang buat kita ya tidak bisa melanjutkan tamatan ya berarti lah, karena saya sendiri nggak sampai santai. Jadi aku kepel lagi nih, Pak. Terus Bapak kan sekarang berjualan sama Ibu di belakang nih, bro, bisa dilihat. Jadi Bapak sudah berapa lama nih, Pak, jualannya, Pak? Sebenarnya kalau jualan di Gor ini kalau nggak salah ini sudah sekitar 3 tahun. 3 tahun, Pak, ya. Alhamdulillah lancar ya, Pak, sampai sekarang. Alhamdulillah lancar. Jadi sebelum kerja jualan nih, Pak, kita kan sekarang jualan. Sebelum jualan di sini, Pak, Bapak kerja di mana sih, Pak? Dulu saya ini, kalau kerjaan saya yang sebenarnya ya kan, saya ini bengkel ya. Asli saya cerita dulu ya, ceritakan. Boleh. Saya ini sebenarnya kan asli dari Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan, ya kan? Jawa Timur, bro. Saya merantau ke Palembang ini tahun 89. Tahun 89 ya, Pak. Udah lumayan lama ya, Pak, ya. Wah, bawa ilmu yang bawa ini adalah ilmu tukang ngecat mobil. Oh ya. Pada waktu itu saya nggak langsung ke Palembang. Dari Jawa itu langsung ke Batam dulu. Langsung ke Batam. Ya, karena pada tahun 90-an dulu kan Batam ini lagi hit-hitnya ini kan industri kan. Industri, ya, benar. Jadi banyak sekali pesanan dari sana itu kan untuk angkutan karyawan itu kan, nyopis kan untuk angkutan karyawan. Jadi kawan-kawan di Jawa itu kan yang profesi dengan saya di bengkel itu kan banyak merantau ke sana. Ceritanya itu ikut-ikutan baik di sana. Ikut-ikutan baik, ikut-ikut kawan, jadi mampirnya ke Palembang. Jadi mampir ke Palembang. Jadi dari Batam langsung ke
Pekanbaru. Pekanbaru lah. Jambi. Akhir-akhirnya ke Palembang inilah. Dapat ibunya di Palembang, Pak. Ah. Dapat ibu di Palembang. Jadi Bapak bujang dari Jawa Timur nih, ya? Jawa Timur Pasuruan ya, Pak? Iya. Pasuruan ke jalan-jalan dulu kan, ke Batam, ke Pekanbaru. Terus dapat ibunya di Palembang, hebat juga. Terus jodoh tidak kemana ya kan? Tidak lama nih Pak, tidak balik ke apa tuh ke Jawa sih. Kalau dulu waktu sehat ya kan, alhamdulillah aktif terus, kadang tahun pokoknya asal ada keinginan ada keinginan pasti pulang. Tapi semenjak kena musibah ini kan kena musibah saya ini kan, saya cacat kan bukan dari lahir. Tapi karena musibah, yaitu kesetrum listrik yang tinggi kan. Jadi Bapak itu cacatnya itu tidak dari lahir ya, tidak dari lahir. Kecelakaan kerja kalau gitu. Jadinya gitu. Benar. Jadi semenjak cacat ini kalau ditanya pulang ke Jawa ini, nah inilah yang buat juga bingung loh. Buat bingung loh. Tapi kalau keluarga di Jawa belum ada yang tahu ya Pak. Saya di sini Sebatang Kara di Palembang sendirian. Wah, di Palembang sendirian. Keluarga di Jawa semua. Keluarga orang tua, saudara-saudara kandung ini di Jawa semua. Jadi terus nih aku tanya lagi nih Pak. Kan Bapak nih viral nih Pak. Apa sih reaksi Bapak pertama viral nih Pak? Kalau ditanya viral ini, nah inilah. Sebenarnya saya ini kayak kayak bingung ya. Bingung juga tuh, kayak nggak masuk akal, kayak tidak percaya. Kayak percaya juga pokoknya kan. Nah, gimana tuh cerita? Tapi nyatanya Bapak viral, aku lihat Bapak viral di Facebook, di Instagram juga ada beberapa yang bilang luar biasa sih menurut aku. Dan terima kasih juga buat yang upload pertama sekali itu yang buat Bapak viral itu. Ya. Alhamdulillah ya Pak, itu rezeki kalau dari Yang Maha Kuasa. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih memang kepada saudara kita yang jadi ceritanya gini. Waktu itu kan saya ini kan warung kan. Iya. Saya ini kan warung ini sebenarnya Iya Pak. jualan saya asli yang sebenarnya inilah. Asli jualan Bapak. Lokasi jualannya ya inilah. Nah, berhubung saya sempat vakum selama 3 bulan lebih lah. Nggak bisa jualan kan, dan putus modal. Jadi kepingin jualan nggak ada modal lagi. Tapi demi bertahan hidup tadi kan, saya mau tak mau. Sebenarnya kemarin viral itu saya itu menjajakan dagangan kawan, bukan dagangan saya. Kawan itu kan jual mainan. Nah, saya numpang hidup lah. Jika saya bilang sama kawan, Mang, boleh tak saya jualkan ini kan, mainan Mamang aja kan. Jadilah Mang buat beli ya kilo 20 beras kan. Iya benar. Oke. Nah, lantas itulah langsung ada yang banyak juga posting langsung jadi viral gitu. Banyak yang kontak Bapak. Jadi kalau kalian mau tahu, nanti aku bisa kasih link buat Bapak ini viral, dan aku kasih foto-foto Bapak viral. Jadi Bapak ini sebelumnya Bapak Kuswadi ini maaf Pak, itu viral duluan, jadi aku datang ke sini bro. Jadi terus Pak, aku tanya lagi nih Pak. Aku tanya itu ini apa itu, ini pesan dulu buat penonton Pak, buat penonton kita yang viewers aku dan project. Kalian harus dengar, apalagi yang suka mengeluh tentang kehidupan. Kita kasih motivasi dulu Pak buat mereka. Apa sih Pak pesan buat penontonnya Pak? Gimana penontonnya? Apa penonton apa ini gimana? Iya, penonton yang nonton Bapak nih, dengan perjuangan Bapak yang disabilitas sekarang kan, tapi Bapak mampu untuk berjuang ya Pak, tidak meminta-minta gitu Pak. Tidak meminta-minta. Jadi
ya kasih mereka nih di teman-teman di rumah nih, siapa tahu Pak ada yang sudah dari segi harta dia berkecukupan tapi masih tetap ibaratnya itu dia mengeluh Pak tentang kehidupannya kan, sedangkan kita yang di bawah berjuang keras ya. Oke, kalau gitu kan saya mau berbagi pengalaman ya kan, ini tentang masalah Kerja keras. keadaan saya kan. Keadaan benar. Nah, saya tadi kan saya sudah bilang dari awal kan bahwa saya ini kan bukan dari lahir cacat ini kan. Nah, saya ini kan karena musibah kesetrum ya kan. Musibah kesetrum. Jadi akibat kesetrum tadi saya mengalami kedua tangan diamputasi. Kaki, kedua kaki kan, termasuk perut sama kelamin, kena semua lah saya ini kan. Nah, kalau dibilang ini bagi para yang nonton ini kan, yang nonton video saya ini kan, nah, memang kalau yang namanya kena musibah, ya kan, kita ini pasti yang namanya depresi kan. Iya benar. Karena saya sudah mengalami kan. Waktu saya kejadian itu kan di tahun 2009 ini kan. Nah, saya nggak tahu apa-apa. Tak tahu koma, sudah sadar dari koma, saya terkejut. Nah, mana tadi lagi nih? Ini kan? Itu juga nih. Jadi ya siapa lah yang nggak depresi ya kan? Saya sempat mengalami putus yang namanya putus semangat, nggak ada semangat hidup segala macam ya kan. Jadi saya sempat depresi yang berkepanjangan ya kan, karena saya ini kan di rumah sakit ini kan sekitar 4 bulanan kalau rumah sakit ya kan, tapi sembuhnya lama, pemulihan dalam masa pemulihan ini sekitar 2 tahun lebih. Nah, pemulihan, nah, kita ini merasa punya tangan terus. Nah, kalau dibilang depresi ya mau gimana lah, kita itu kan ke depan kan gimana jalan hidup tanpa kedua tangan kan. Kaget ya Pak. Iya, satu, kedua kan saya ini kan selama cacat ini kan banyak sekali istilahnya apa itu melawan minder, terutama anak-anak kecil kan. Kalau saya berjalan gini kan diolok-olok ya kan, ada orang buntung kan. Nah itu sangat sekali mukul istilahnya ini kan, tadinya mau bangkit down lagi. Nah, dan alhamdulillah lambat laun berkat support keluarga, terutama istri kan yang setia mengurus kita ya kan, lah kawan ya kan, lingkungan semuanya mensupport. Dan yang ada di pikiran kita sekarang ini keluarga ya, karena anak saya kan 4 kan. Nah, saya kalau boleh bercerita yang sesungguhnya sebenarnya apa yang membuat saya semangat bangkit ya kan dari semangat. Nah, waktu itu saya sempat mengurung diri di kamar. Iya. Jadi mengurung diri di kamar. Saya nggak mau makan, nggak mau minum. Saya sempat bilang sama istri saya, sudahlah jangan diurus saya, percuma ngurus saya ya kan. Nah, biarlah saya busuk buntang di kamar ini aja. Nah, tapi begitu anak saya waktu itu kan masih kecil-kecil. Begitu saya sadar ada anak di samping saya, begitu ini makan disuap istri kadang nangis, menyemangat terus, ayo janganlah main ini, lihatlah anak-anak kita ini kan, dia butuh sosok bapak. Iya benar. Nah, jangan istri lah yang membuat saya ini langsung bangkit ya. Nah, kalau saya terpuruk terus ya kan, kalau saya begini terus, gimana nasib anak saya, 4 anak saya ini kan. Nah, dari situlah lambat tahun saya semangat ya Pak. Semangat. Nah, saya akan buang semua kan perasaan yang ada di ini kan, yang negatif di saya kan. Saya harus berjuang demi masa depan ke 4 anak saya. Benar. Masa bodoh kata orang lain. Masa bodoh. Benar. Masa bodoh. Yang penting kita bisa berjuang untuk kehidupan kita, Bang. Nah. Karena kalau kita jatuh miskin dan kita tidak punya apa-apa, tidak ada uang yang kasih kita makan, Pak. Nah, tidak ada yang kasih kita makan. Jadi kita harus berjuang keras gitu. Ya. Oke, aku tanya selanjutnya, Pak. Oke, sekarang nih keinginan Bapak buat ke depan dulu, Pak. Kalau tahunya kaget kan, pokoknya keinginan untuk ke depannya Pak. Kayak mana sih keinginan Bapak? Jadi bicara soal, kalau ditanya soal keinginan, ini kan sebenarnya kalau manusia hidup ini kan banyak keinginan. Benar, kan? benar. Terutama orang seperti saya, orang yang sudah hidupnya pas-pasan, kalau miskin lah.
kedua orang cacat pula ya kan. Seperti saya, kalau ditanya keinginan, ada keinginan yang terbesar. Terbesar apa Pak? Apa Pak? Saya ini kan aslinya kan Jawa Timur, Jawa Timur. Pasuruan. Jadi kalau dulu waktu sehat kan saya aktif pulang ya kan. Nah semenjak musibah yang saya kan di kondisi kayak sekarang begini ini cacat, saya sudah sulit untuk pulang ya Pak, ya. Keadaannya Pak. Kemarin orang tua kandung saya meninggal, bapak saya nggak bisa pulang ya kan. 2 tahun kemarin ayah kandung saya meninggal, saya nggak bisa pulang. Jadi kalau ditanya keinginan terbesar, kira-kira itu ya. Keinginan terbesar bisa pulang, bisa nyantai, pulang, ya? bisa pulang kampung, bisa ya kan? nyantai ya Pak. Nah, karena di sana kan tinggal ibu seorang diri kan. Benar. Jadi kalau dia silaturahmi lah. Silaturahmi kan. Jadi itulah impian dan keinginan Bapak untuk sementara ya. Oke. Sekarang aku izin upload buat ke YouTube Pak. Ya. Boleh enggak Pak? Boleh. Video Bapak diupload ke YouTube. Silakan. Boleh. Yakin? Yakin. Alhamdulillah saya yakin ya. Kayaknya itu sih sebelumnya aku mau kasih dulu sama Bapak. Ya. Aku mau kasih banyak sama Bapak. Bapak sudah mau berbagi kisah dengan kita ya kan. Buat teman-teman di rumah ya, video ini bukan buat pamer, bukan buat pencitraan, bukan buat apa, tetaplah jadi penonton yang be smart, tetap berpikir yang positif bro. Jadi video ini ya memang mengajarkan kita untuk ya berjuang di atas kesusahan hidup. Oke, itu aja bro. Sebelumnya aku mau kasih buat Bapak daerah ini cuman sedikit dari aku. Ini tidak banyak, bener-bener tidak banyak Pak, bener-bener tidak banyak. Tapi ya kalau masalah banyak sih buat apa banyak, tapi tidak ikhlas ya Pak. Yang penting ikhlas itu dulu Pak. Jadi bisa aku kasih ke Bapak ya Pak. Maaf Pak ya. Oke, itu udah sih. Mungkin itu aja video dari aku tadi. Terima kasih bagi kalian yang nonton. Tetap be smart bro. Video ini bukan video untuk pamer, bukan video untuk pencitraan lah, macam-macam ya kan. Tetaplah jadi viewers yang be smart bro. Yang pasti tetap nantikan channel Rans Project. Banyak banget kisah-kisah dari Bapak tadi yang bisa kita peroleh dan kita ambil, kita petik juga bro, bahwa kehidupan yang keras itu melahirkan pria-pria yang kuat bro. Jadi Bapak itu berjuang keras meskipun disabilitas, tapi dia tetap berjuang dan tidak meminta-minta. Pada dasarnya sebenarnya aku mau kasih dia uang tapi dia tidak mau bro, tapi itu aku tetap paksa dia kasih dia hadiah bro dari Rans Project. Mungkin itu aja sih, sekian video dari aku. Nantikan terus channel Rans Project. Thanks for watching, don't forget to subscribe. Saya Randes, bye.